Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Penyelesaian dan Pencegahan Manipulasi Pasar dalam Pelaksanaan Pasar Modal. Studi kasus pada PT Dharma Samudra Fishing Industri Tbk. Yang akan disampaikan oleh Ayu Francisca, Endah Devita, Fitriani, Resti Anggraini, Septi Anggraini, dan Siti Kholilah Anissa. Pasar modal adalah seluruh kegiatan yang mempertemukan penawaran dan permintaan atau merupakan aktivitas memperjualbelikan surat-surat berharga. Pasar modal mempertemukan pemilik dana atau supplier of fund dengan pengguna dana atau user of fund untuk tujuan investasi jangka menengah atau middle term investment dan investasi jangka panjang atau long term investment. Kedua pihak melakukan jual beli modal yang berupa efek. Pasar modal dapat didefinisikan sebagai pasar yang memperjualbelikan berbagai instrumen keuangan jangka panjang, baik dalam bentuk utang maupun modal sendiri yang diterbitkan oleh perusahaan swasta. Ada beberapa pihak-pihak dalam pasar modal. Yang pertama ada bursa efek, yaitu pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. Yang kedua ada perusahaan efek, yaitu perusahaan yang mendapat izin usaha untuk dapat melakukan kegiatan sebagai penjamin emisi efek, perantara perdagangan efek, atau manajer investasi atau kegiatan lain yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh OJK. Yang ketiga ada emiten dan perusahaan publik, yaitu pihak yang melakukan penawaran umum dalam rangka menjaring dana bagi kegiatan usaha perusahaan atau pengembang usaha perusahaan. Yang keempat ada lembaga clearing dan penjaminan atau LPK dan lembaga penyimpanan dan penyelesaian atau LPP merupakan kelanjutan dari kegiatan bursa efek dalam rangka penyelesaian transaksi bursa. Yang kelima ada lembaga-lembaga penunjang pasar modal meliputi Biro Administrasi Efek, Kustodian, Wali Amanat, dan Penasehat Investasi. Yang keenam ada profesi penunjang pasar modal, yaitu meliputi akuntan, konsultan hukum, dan notaris. Dan yang terakhir ada instrumen pasar modal. Di dalam instrumen pasar modal ini terbagi menjadi dua, yaitu instrumen utang atau obligasi dan instrumen saham. Kejahatan di bidang pasar modal. Salah satu resiko berinvestasi di pasar modal adalah adanya kejahatan dan pelanggaran di pasar modal. Kejahatan di bidang pasar modal adalah kejahatan yang khas dilakukan oleh pasar modal dalam kegiatan pasar modal. Jenis-jenis tindak pidana di dalam pasar modal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal telah diatur jenis-jenis tindak pidana, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada penipuan. Tindak pidana penipuan ini diatur dalam pasal 90 Undang-Undang Pasar Modal yang menyatakan bahwa dalam kegiatan perdagangan efek, setiap pihak baik secara langsung maupun tidak langsung menipu atau mengelabui pihak lain dengan menggunakan sarana dan atau cara apapun atau membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta material atau tidak mengungkapkan fakta material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat dengan maksud untuk menguntungkan atau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri atau pihak lain, atau dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli atau menjual efek. Yang kedua ada manipulasi pasar. Menurut Pasal 1 dan Pasal 92 Undang-Undang Pasar Modal, maka dapat dilihat ketentuan tentang unsur-unsur yang dikatakan manipulasi pasar, yaitu sebagai berikut. Setiap pihak, baik sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain, dilarang melakukan tindakan atau melakukan dua transaksi efek atau lebih, baik langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan,
keadaan pasar atau harga efek di bursa efek, atau dengan tujuan menyebabkan harga efek di bursa efek tetap naik atau turun dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli, menjual, atau menahan. Yang ketiga adalah perdagangan orang dalam. Adanya orang dalam atau setiap pihak yang berusaha untuk memperoleh informasi orang dalam dari orang dalam secara melawan hukum, mempunyai informasi orang dalam yang belum tersedia untuk umum, dilarang mempengaruhi pihak lain untuk melakukan pembelian atau penjualan atas efek atau memberi informasi orang dalam kepada pihak manapun yang patut diduganya dapat menggunakan informasi dimaksud untuk melakukan pembelian atau penjualan efek. Yang keempat, ada informasi yang menyesatkan, misleading information. Pengertian informasi yang menyesatkan adalah pernyataan menyesatkan yang disebabkan adanya misrepresentation atau pernyataan dengan membuat penghilangan fakta material baik dalam dokumen-dokumen penawaran umum maupun dalam perdagangan saham. Pernyataan-pernyataan tersebut menciptakan gambaran yang salah dari kualitas emiten, manajemen, dan potensi ekonomi emiten. Tindak pidana lain di bidang pasar modal dapat berupa, yang pertama adalah unregistered broker adalah perdagangan efek yang dilakukan oleh broker perantara perdagangan yang tidak terregistrasi di OJK. Yang kedua, unregistered securities adalah perdagangan efek yang dilakukan oleh perusahaan sekuritas yang tidak terregistrasi di OJK. Unfair trading adalah praktek perdagangan pasar modal yang tidak sesuai dengan ketentuan bursa. Churning adalah praktek jual beli efek nasabah yang dilakukan oleh broker dengan tujuan meningkatkan jumlah transaksi untuk mendapatkan komisi tanpa memperhatikan keuntungan nasabah. Selanjutnya, margin account adalah broker meminjamkan sejumlah uang kepada nasabah untuk melakukan transaksi jual beli efek. Yang terakhir, price manipulation. Tindak manipulasi yang dilakukan oleh dua atau lebih transaksi efek, tujuannya agar terjadi penyimpangan harga dan mempengaruhi pihak lain. Lembaga Pengawas Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan memiliki fungsi di bidang pengawasan sektor pasar modal, mempunyai tugas penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan pasar modal yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Dalam melaksanakan fungsi, bidang pengawasan sektor pasar modal mempunyai tugas pokok. Yang pertama, menyusun peraturan pelaksanaan di bidang pasar modal. Yang kedua, melaksanakan protokol manajemen krisis pasar modal. Yang ketiga, menetapkan ketentuan akuntansi di bidang pasar modal. Yang keempat, merumuskan standar, norma, pedoman kriteria, dan prosedur di bidang pasar modal. Yang kelima, melaksanakan analisis, pengembangan, dan pengawasan pasar modal, termasuk pasar modal syariah. Yang keenam, melaksanakan penegakan hukum di bidang pasar modal. Baik, selanjutnya memanipulasi pasar secara umum. Nah, tindakan memanipulasi harga dan manipulasi pasar merupakan suatu tindakan yang dilarang karena masyarakat pemodal sangat memerlukan informasi mengenai kegiatan perdagangan keadaan pasar atau harga efek di bursa efek yang tercermin dari kekuatan penawaran jual dan penawaran beli. Efeknya sebagai dasar untuk mengambil keputusan investasi dalam efek dan bukan merupakan suatu yang dibuat, sehingga pasar dan harga yang tercermin bukan merupakan keadaan yang sebenarnya. Perdagangan efek internasional dikenal dengan beberapa kegiatan. Yang pertama, marketing the close merupakan merekayasa harga permintaan atau penawaran efek pada saat atau mendekati saat penutupan perdagangan dengan tujuan membentuk harga efek. Yang kedua, fighting the tape merupakan perdagangan antara rekening efek satu dengan rekening efek lainnya.
yang masih berada dalam penguasaan satu pihak atau mempunyai kriteria. Yang ketiga, pembentukan harga berkaitan dengan merger, konsolidasi, atau akuisisi. Ditentukan pemegang saham yang tidak menyetujui merger, konsolidasi, atau akuisisi. Dan yang terakhir, core carrying market merupakan efek dalam jumlah besar sehingga dapat menguasai pasar. Yang terakhir yaitu pools, merupakan penghimpunan dana dalam jumlah besar oleh sekelompok investor, di mana dana tersebut dikelola oleh broker atau seseorang yang memahami kondisi pasar. Kasus manipulasi pasar oleh PT Dharma Samudra Fishing Industry Tbk. Contoh kasus manipulasi pasar yang dilakukan oleh PT Dharma Samudra Fishing Industry Tbk atau DSFI berdasarkan unsur-unsur manipulasi pasar adalah sebagai berikut, yaitu pihak yang melakukan manipulasi pasar adalah PT DSFI dan beberapa perusahaan yang turut serta bersama-sama membantu PT DSFI. Transaksi perdagangan efek tidak menyebabkan perubahan nama kepemilikan efek tersebut. Hal ini merupakan salah satu gambaran semu yang dimaksud dalam UU PM karena mereka melakukan transaksi efek namun tidak beralih kepemilikan nama atas efek tersebut. Sama saja halnya seolah-olah tidak ada transaksi. Serta direktur dan pegawai perusahaan efek telah melakukan penjaminan saham milik nasabah tanpa sepengetahuan dan izin dari nasabah yang digunakan untuk kepentingan perusahaan efek. Kasus PT DSFI ini telah jelaslah terjadi praktek manipulasi pasar karena telah memenuhi unsur-unsur di dalam pasal 92 UU PM. Seharusnya PT DSFI harus menggantikan nama kepemilikan atas saham yang sudah dijual dan harus meminta izin terlebih dahulu apabila akan menjaminkan efek nasabahnya. Kesimpulan, dalam penyelesaian dan pencegahan manipulasi pasar dalam pelaksanaan pasar modal dengan melakukan 1. Pemeriksaan yang dilakukan oleh otoritas jasa keuangan dengan membentuk PNS penyidik tertentu di dalam otoritas jasa keuangan. 2. Pelaporan. Dalam hal ini, pemeriksa akan melakukan pemeriksaan dan melakukan pelaporan atas hasil pemeriksaan tersebut kepada bagian eksekutif pasar modal dan akan dilanjutkan kepada Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan. Ketiga, penyidikan. Apabila hasil pemeriksaan ditemukan suatu bukti adanya tindak pidana di dalam pasar modal. Keempat, pemberian sanksi oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada para pelanggar bisa berupa peringatan tertulis, denda, pembekuan izin kegiatan, pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan, dan pembatalan pendaftaran. Kelima, jika hal tersebut memang terjadi tindak pidana, maka akan dilanjutkan kepada jaksa penuntut umum. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.